Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita belajar biologi. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Semoga KBM ini bisa berjalan dengan lancar. Materi yang kita akan bahas adalah ruang lingkup biologi. Tujuan pembelajaran dalam biologi ini adalah, pertama, menjelaskan pengertian biologi. Yang kedua, menjelaskan cabang-cabang biologi. Yang ketiga, menentukan cabang biologi yang sesuai untuk mengkaji suatu objek biologi. Kita perlu tahu apa toh biologi itu, mengapa kita harus belajar biologi, dan apa manfaatnya jika kita mempelajari biologi. Biologi artinya, kalau diambil dari istilah bahasa Yunani, berasal dari kata bios yang artinya kehidupan dan logos artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Mengapa harus mempelajari biologi? Perlu kita ketahui bahwa biologi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hubungan kita dengan lingkungan, makanan yang kita konsumsi, hingga penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Dengan demikian, dengan memahami biologi diharapkan kita dapat memahami diri kita dan kehidupan sekitar kita, meningkatkan kualitas hidup kita, lebih bijak terhadap lingkungan. Ruang lingkup biologi. Biologi merupakan bidang ilmu yang luas dan bagian dari IPA, serta mencakup berbagai cabang biologi, misalnya ilmu kimia, matematika, fisika, statistik, dan lain-lain. Karena ruang lingkup yang luas inilah, maka ilmu biologi berkembang membentuk cabang-cabang ilmu biologi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, yaitu tingkat organisasi kehidupan, kelompok organisme, aspek kehidupan, atau kaitannya dengan ilmu lain. Sedangkan cabang ilmu biologi tingkat organisasi kehidupan, yang pertama adalah biologi molekuler, yang kedua sitologi, yang ketiga histologi, yang keempat anatomi dan fisiologi, yang kelima biologi individu, yang keenam biologi populasi, yang ke-7 ekologi toksikologi, yang ke-8 adalah biologi tropis. Cabang biologi berdasarkan aspek kehidupan. Yang pertama adalah biologi perkembangan. Yang kedua adalah embriologi, atau maksudnya perkembangan embrio. Yang ketiga anatomi, ini berkaitan dengan struktur internal organisme. Yang keempat fisiologi, ini menyangkut fungsi-fungsi yang terjadi pada kehidupan organisme. Sedangkan cabang biologi yang merupakan ilmu campuran dan terapan, yang pertama adalah biokimia, yang kedua biofisika, yang ketiga bioteknologi, yang keempat adalah paleontologi. Objek dan permasalahan biologi. Makhluk hidup yang di dalamnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagai objek biologi dikelompokkan dalam sistem pengelompokan yang selalu berkembang, mulai sistem pengelompokan 2 kingdom sampai sistem pengelompokan 6 kingdom. Sekarang sistem pengelompokan makhluk hidup. Yang pertama adalah sistem 2 kingdom yang terdiri atas plantae dan animalia. Sistem 3 kingdom terdiri atas fungi, plantae, dan animalia. Yang sistem 4 kingdom adalah terdiri atas monera, fungi, plantae, dan animalia. Sistem 5 kingdom terdiri atas monera, protista, fungi, plantae, animalia. Sedangkan sistem 6 kingdom adalah
terdiri atas virus, monera, protista, plantae, dan fungi serta animalia. Kehidupan tingkat organisme kehidupan meliputi molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Sedangkan faktor-faktor pendukung kehidupan adalah lingkungan tempat makhluk hidup, misalnya air, udara, tanah. Sekarang kita masuk organisasi kehidupan. Nah, dalam ruang lingkup biologi organisme makhluk hidup ini yang dipelajari terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari yang tingkat terendah yaitu molekul sampai tingkat yang paling kompleks yaitu bioma. Organisasi kehidupan tingkat molekul yang pertama adalah atom-atom yang berdekatan membentuk molekul. Selanjutnya, struktur dan fungsi molekul menyusun komponen-komponen membentuk sel. Contoh, molekul protein, fosfolipid, kolesterol. Kemudian karbohidrat, air, dan ion-ion lain yang merupakan komponen penyusun membran sel. Organisasi kehidupan tingkat sel, di mana setiap makhluk hidup itu tersusun atas sel. Makhluk hidup yang tersusun atas satu sel disebut dengan makhluk hidup uniseluler. Sedangkan yang tersusun atas banyak sel disebut dengan makhluk hidup multiseluler. Setiap sel mempunyai organel-organel yang mampu menjalankan fungsinya untuk hidup. Jadi, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sedangkan ilmu biologi yang mempelajari sel adalah sitologi. Organisasi kehidupan tingkat jaringan. Kumpulan dari beberapa sel membentuk suatu susunan dan fungsi yang sama disebut dengan jaringan. Contoh, jaringan saraf yang berfungsi menyampaikan dan menanggapi langsung dari reseptor ke efektor. Dan ilmu yang pelajari tentang jaringan ini disebut dengan histologi. Organisasi kehidupan tingkat organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsi yang sama. Contohnya, organ kulit terbentuk oleh beberapa jaringan yang berbeda seperti jaringan epitel, jaringan otot, jaringan darah, dan jaringan saraf. Nah, keseluruhan jaringan tersebut bekerja sama menjalankan fungsinya seperti melindungi tubuh. Organisasi kehidupan tingkat individu. Individu merupakan organisme tunggal yang tersusun oleh kumpulan sistem organ. Adanya berbagai sistem organ yang fungsinya berbeda membuat suatu individu dapat melakukan hidupnya dengan baik. Contoh, burung elang, harimau, monyet, dan lain sebagainya. Sekarang ke organisasi kehidupan tingkat populasi. Populasi adalah interaksi atau hubungan antar spesies yang satu dengan yang lain. Hubungan tersebut bertujuan untuk menjalankan fungsi hidupnya seperti melakukan perkawinan, berkembang biak, perlindungan, dan lain sebagainya. Contoh populasi misalnya sekumpulan harimau, sekumpulan kucing, dan lain sebagainya. Organisasi kehidupan tingkat bioma. Organisasi ini merupakan satuan daerah daratan yang luas yang dibentuk oleh ekosistem dalam skala besar yang terjadi karena adanya interaksi iklim dengan keanekaragaman makhluk hidup yang khas atau dominan. Contoh, bioma padang rumput, hutan hujan tropis, hutan gugur bioma taiga, dan bioma tundra. Sekarang kita masuk apa manfaat daripada biologi. Di sini kita akan menjelaskan manfaat secara luas, di mana manfaat biologi di bidang kedokteran, misalnya ditemukan metode transplantasi atau pencakokan
organ bagi seseorang yang mengalami kerusakan atau disfungsi organ tubuhnya. Nah, dengan dipelajarinya berbagai macam virus atau virologi akan membantu manusia untuk menciptakan berbagai macam vaksin dari virus itu sendiri. Penemuan teknik bayi tabung membantu masalah pasutri yang tidak memiliki keturunan. Selanjutnya, mikrobiologi kedokteran telah berhasil menemukan berbagai macam antibiotik untuk berbagai macam bakteri penyebab penyakit. Manfaat yang lain adalah di bidang peternakan. Dengan adanya ilmu anatomi dan fisiologi hewan, ditemukan teknik inseminasi atau kawin suntik yang bertujuan untuk mendapatkan hewan ternak dengan kualitas yang baik serta produksi yang meningkat. Yang selanjutnya, manfaat peternakan adalah teknik fertilisasi in vitro, di mana embrio ternak yang unggul dihasilkan di luar uterus dalam jumlah tertentu dan disimpan dalam jangka waktu tertentu pada nitrogen cair dengan suhu 196 derajat Celcius, kemudian dapat diimplantasikan ke induk betina tidak unggul dari spesies yang sama, maka dengan demikian akan cepat diperoleh banyak ternak unggul. Demikian pembelajaran biologi dengan tema ruang lingkup biologi. Mudah-mudahan bermanfaat dan anak-anak bisa memahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,